Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat pagi yang cerah dan udara segar yang Kau sediakan bagi kami di pagi ini, dan napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur atas apa yang telah kami miliki pada hari ini, dan kami menyadari semuanya bersumber dari Engkau ya Tuhan. Untuk itu di pagi ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Pagi-pagi cerah, harus semangat kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya tertarik dengan tata tertib yang ada di hadapan saya. Itu bertuliskan renungan. Jadi ini kata yang tepat untuk kita, untuk saya, untuk Anda semua. Saya bukan berkhotbah, tapi menyampaikan renungan firman Tuhan yang boleh sama-sama kita renungkan dan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Renungan yang terambil dari Alkitab, silahkan dibuka bagi yang ada. Tertulis dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Tertulis dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat 6. Saya bacakan untuk kita. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saya ulang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Penekanan ayat ini untuk kita renungkan bersama adalah kata setia. Setia menurut Alkitab. Jangan mendengar kata setia ini pikiran anak-anak di kami semua, oh jangan selingkuh gitu ya. Jadi kalau kita setia di sini, setia dalam Alkitab, setia kepada Tuhan, itu otomatis. Ketika seorang yang setia kepada Tuhan, maka akan setia terhadap semua hal yang ada di hidupnya. Setia dengan pasangannya, setia dengan pekerjaannya, setia dengan teman-temannya. Tapi anak didik kami ini, saya pernah pengalaman, ada yang setia kawan yang salah tafsir. Ya, sebelum saya masuk ke kesetiaan kepada Tuhan, pernah ada seorang yang bolos. Saya proses, saya tanya, kenapa kau bolos? Jawabannya dengan polos gitu ya. Saya setia kawan, Pak. Karena teman saya satu boncengan itu bolos, Pak. Jadi saya agak mungkin masuk sendiri gitu. Nah, ini setia kawan yang salah tafsir. Bukan setia yang seperti itu yang dimaksud dalam Alkitab ini. Tapi apa itu? Setia berarti keteguhan hati, dapat dipercaya dan taat akan perintah Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan setia di Hosea 6 ayat 6 ini. Ya. Setia yang hatinya teguh kepada Tuhan, hatinya taat, hatinya dapat dipercaya karena dia percaya kepada Tuhan. Ya. Karena di zaman sekarang ini mencari kesetiaan ini susah. Kadang setia diplesetkan, setiap tikungan ada, bukan seperti itu ya, ini diplesetkan. Ya. Kesetiaan itu mencakup konsistensi, sesuai perkataannya dengan
perlakuannya. Karena banyak orang sekarang gak setia, beda omongan dengan sikapnya. Itu gak menggambarkan setia dalam Tuhan. Ya. Terlebih setia dengan janjinya kepada Tuhan. Kalau kami nih Bapak Ibu guru sudah beberapa kali kita berjanji ya, Bapak Ibu, ditiki melua ditiki kamu sih pernikahan ya, janji setia dan berpudi bebunya nakon terdidik. Nah kalian mungkin masih ngadong nama lu di sana dang doperate. Oh nunga, itu udah pernah berjanji lah. Jadi setialah kepada janjinya. Apa janjimu? Songo suku-suku nipat ditai naolo doho. Terhatok do rahai tak hita au mahudok naolo doau. Ay ngasih lomo ijeu lomo lu ada mungkin bedo hono dangolo. Nah, tapi itu tolong diingat. Kita berjanji kepada Tuhan, setialah kepada janji itu. Songon hami ama itu kita di naolo doho mabudak dan aku tu perguruan di Huria tersongon lima. Atau dohai naolo doau. Habis dah kayak taruh peraha sekolah minggu itu enggak tepat janji. Nah, saya punya satu ilustrasi nih supaya kamu dapat gambaran kesetiaan ini. Setia kepada Tuhan. Namanya ilustrasi ya. Ilustrasi ini satu cerita yang bisa jadi poin benarnya ada tapi bukan kisah nyata gitu loh. Itu maksud ilustrasi. Ada tiga orang sahabat yang berasal dari Toba, nasihat Toba, melakukan perjalanan rohani ke Yerusalem, ke Israel. Nama Margor, saya ada si Joshua. Margah mata baino. Sehat. Oh, aduh saya si Joshua deh. Daunang masih sehat. Joshua nasing mau. Ya kan? Segala. Iya, Joshua segala boleh. Tapi gak enak juga ini nanti. Kemudian yang kedua nama Jeremy. Margah mata baino. Nababan. Oh iya, Nababan. Dan yang terakhir Andreas. Anggon. Ala berjuda merhula-hula marga sinaga mata baino. Joshua, Jeremy dan Andreas, tiga orang yang sahabat ini melakukan perjalanan bersama rombongan ke Yerusalem. Tapi karena ada gangguan penerbangannya dialihkan. Namanya Israel kan di tengah lautan negara Arab. Ya, jadi pesawat dialihkan. Kira-kira ke negara Arab lainnya, Arab Saudi katakan. Jadi ala di bawah halak kita kan diatur. Terpisahlah yang tiga ini dari rombongan. Pendek ceritanya seperti itulah ya. Ilu ala jugul. Itu tuh. Bola kita kan terkenal udah agak keras kepala. Sampai menang kontes keras kepala. Kalian nggak perlu cerita di Tikyon. Nah ketika mereka nyasar lilu, dia lemah lagi. Bama daerah gurun pasir, bauas, male. Jadi naliling merdalan, ada mai bereng tempat ibadah tetangga kita. Yang pasti bukan gereja ya kan, udah tau lah itu ya. Jadi sepakat mana tulur, bulu tadu anu guar tau, nah pasti dang lomorohan yang lagi itu hitam. Tadi namanya Joshua, Jeremy, Andreas. Nggak pasti dang sapo de doh tita enak netulun. Ji sepakat mana tulun dekat cima kuarta teh. Aledong masih ada sinda imam margesinda guys si Andreas tahu. Tumlas sugu perohan nasida ikut tetak dodo honok guar huna sebenarnya. Romanya dulu naik, batau manod dah. Unang gawe dong manul soliho. Oke.
Jadi pendek cerita, mereka bertemu dengan pemuka agama yang aku tahu kan agak berjenggot. Nah, antar di mak kenalan lagi tuh ya. What is your name? Takut mau tuh bahasa Arab kan itu. Jadi Roma si Joshua gabi do magwarna. My name is Iqbal. Terdihaul. Nabaduahon. Nakining si Jeremy gabi yu magwarna. My name is Saiful. Tong masongon ni Victor di Haul. Welcome my brother. Tersongon na hutan nami kan, gulodong kenalan tersamarga. Termar bahasa Inggris do hutan nami. Di Serdang. Marga segala. Betmin tulap. Beta minum tulapo. Ah itu. Tersongon ni mau. Ter di Haul. Alay si Andreas. What is your name? My name is Andreas. Kalau di jalan, nang di Haul. Kami kele dune, tahu ma di sikawan, kan? Jadi, dua nayo terdibuat tuh ruang tengah tempat ibadah mereka itu. Nah, mulai si Andreas disuruh pemuka agama ibu buat tuh budi. Sudah bu. Kami kele BM sekesek dua naon. Amo hosi, maleho, bawaso. Dia buron baibun, mang nama huwa bebain na si Andreas. Habedang dingok na dulu, nalawi halaki pas libur puasa. Libur puasa. Jadi na dua nayo dibuang ma tutonga ngabuburit. Pai jam puasa 5 jam nai. 5 jam nai sebuka. Ngabuburit matu. Na tu budion tur dilihat mahangan. Alai boto ini bukan satu agama kita, kasih makan, kasih minum sepuasnya. Terakhir berbalik masih Andreas mana mekelekkel. Naduai malihe. Bagaikan siswa yang merindukan MBG. Jadi aharo nabui si buatot tasian ilustrasyon. Setialah. Satu kata, setialah. Kadang nak kini mungkin bolo berangkat merpesawat terbebir di bekan, martangi yang dorang dulu. Tuhan hodo hapu rusak, hodo partano batuak, hodo si pujioku. Ima ratang yang dana dulu. Alai holang male, holang mauas, boleh do disuadahun haporsiona. So ini nak kita kalau berdoa, kalau beribadah, bernyanyi luar biasa. Alai holoro kita ononi dang hibul rohatta. Kita nggak teguh, kita nggak taat. Peter murah berbalik haporsiau ni. Mulat ro persahiton, lau tudok terdang malum. Turlau mah, kamu wadok dah, udah naking tu mantri do masuk tu. Berarti biasa kau lihat, ya. Au saksi honok kuroda, bukan kesombongan iman. Tahun 2010 lalu ibu tu bapak ibu guru di Heado Hami, Habong Karang. Pendek cerita semua tetangga pasukutum mak, pasukutum mana. Saya nggak mau. Saya gabi mana berdosa. Hidup manon enang dawi saja bumi nak. Dan berdosa. Jadi jangan cepat-cepat berpaling. Jangan pernah berpaling. Setialah. Kadang di saat kita susah, kita lihat orang yang berpaling dari Tuhan itu memang wah hidupnya wow sejahtera. Alai dang hamulunon sihiri mota. Alai ima kehidupan yang kekal. Hidup cita-cita tak. Hidup sihiri mota. Sedia lili menggum permulun. Jadi unang manarita hita memereng kabar dosa. Tabu meluna.
endingnya itu sama seperti tadi kan, mereka tertawa, si Marwas Andreasi ibu tu debur suruh nama raman uci piring ina atau merhubah selatu hita ina beda mangan kadang diingok puasa. Itu gambaran bagaimana orang yang setia kepada Tuhan, ya. Itu satu pengingat untuk kita harus setia. Walaupun keadaan kita susah, setialah. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana kita caranya supaya setia? Ayat ini menerangkan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita setia kepada Tuhan. Yang pertama, kita memulai setia dari hal-hal kecil, kegiatan kita sehari-hari. Membiasakan hidup yang setia kepada Tuhan. Contohnya apa? Bangun tidur, berdoa. Setiap hari Minggu, ibadah. Bersyukur. Seperti ini kan. Kita harus bersyukur ini. Udara kita segar, sejuk. Kalau kau ke Medan sana panas, banyak debu, polusi. Syukuri. Saatnya kegiatan kebersihan dimulai. Bapak Ibu guru diharapkan untuk berdoa kita. Saya tersentuh. Terima kasih. Pada 2 hari yang lalu itu saya menjaga satu kelas pada saat MPG. Jadi saya bilang, udahlah menyesuaikan aja doanya. Ada satu siswa mengatakan, tidak Pak, kami biasa berdoa bersama. Saya tersentuh ya. Bagus saya pikir. Berdoa bersama, mensyukuri. Undang marungut-ungut, ayah don. Kita membiasakan diri ya. Martangiang. Adong do boleh yutanami, dang martangiang behami lau mangan inna. Aduh, meredik. Umay, ahid di muna, tergantung lauk nak. Usukun, boleh ikan asin, medina. Edina, bidang do binahulumi. Jadi jagal. Turmarin di mata. Mau lihat tema di ho di batai atau report. Jadi wajarnya berdoa ya. Kita mulai dari hal-hal kecil. Dungo termartangi yang unang termape status. Yang kedua, menjadi teladan. Ya, kita kalau mau setia, usahakan kita ini menjadi teladan. Sitiruon. Dah. Aka sitiruon masyak kita. Unang sama padokan ni akan nasinga, gudang dunia singoton. Alay. Unang sama ni. Kita harus jadi teladan. Contoh. Yang berikut. Yang ketiga, taat dalam keadaan. Tetap ingat kepada Tuhan. Ya. Tetap ingat kepada Tuhan. Terkadang memang belum ngapalaro akahamaulon, kesulitan keuangan, kesehatan, pekerjaan, lo do mapai gebedau kita Tuhan. Jadi supaya kita setia, tetaplah taat dalam semua keadaan. Ya. Kita dituntut harus taat supaya kita setia. Yang keempat, menjaga iman. Nah ini, perhatikan, menjaga iman. On heado hubereng on langsung. Alai bereng anak buru baga, cerita jodoh ini kan. Rela meninggalkan agama. Ada. Karena apa? Dia nggak menjaga imannya, tidak memelihara imannya. Ala dibereng jual mama mora, nama jual narkoba, terdiulahuni. Ada lagi yang saya pernah lihat, saya tahu ini, rela meninggalkan imannya demi jabatan.
Asabui rupani menteri, kepala dinas dan lain-lain. Jaga iman. Unangan no tamat to sianon, oloroho karejo di Pertamina, gajina 30 juta, alai tinggal na hapor siyaw muina. Wah, 30 juta, wah, katerbui makredit Pajero. Mula kau tu bager-bager ngatur sumanin dah kan. Jaga imanmu. Ya. Yang berikut, yang kelima, memiliki karakter Tuhan. Dia ada karakter Tuhan, on. Perintah yang ke-10 itu lakukan. Aku dok nerebui tanggung kan. Kadang merdikan kita di perintah Tuhan, on, dipatiki. Alania, pati na berjulu satu na bau paton dengan hukuman penjara. Jadi mulu dang taulah hope dan masalah na rohani jolma. Contoh, pati bau paton ingot tamu mah babadia honari minggu gudang do jolma dang marminggu dang pala merasa berdosa dang mabiar. Alai, unak ko mamunuin na laboy belum membunuh jolma di penjara dang yulahu kan. Unak ko mangalaku bina. Alaboy tong dipidana dang yulahu. Mencuri juga. Alai mulo pati perjulu tu pati paupaton dang ada hukuman penjara. Merdikam majolnai. Sering dilausi. Ini enggak mencerminkan karakter Tuhan. Dan yang terakhir. Nah terakhir. Bulu hata terakhir on saya nama pedang genceng na yo tenang mau. Setia tanpa batas waktu. Ya. Setia tanpa batas waktu. Untuk menggambarkan kesetiaan tanpa batas waktu ini, saya punya cerita sejarah. Tadi ilustrasi kan. Ini sejarah. Kalau sejarah benar-benar terjadi di masa lampau. Ya. Sejarah yang pernah terjadi di masa lampau yang menyatakan kesetiaan tanpa batas waktu. Ada sebuah daerah di India bagian timur, ya. Tepatnya di daerah Assam. Ada sebuah suku namanya suku Garo. Terdapat satu keluarga yang terdiri dari bapak yang bernama Nokse. Ya, mungkin yang lain sudah pernah dengar cerita ini. Mempunyai satu istri dan 2 orang anak yang memutuskan setia kepada Tuhan. Dan cerita ini menjadi inspirasi dari sebuah lagu yang berjudul I have decided to follow Jesus. Ya. Mengikut Yesus keputusan. Karena mereka masih tinggal di suku yang primitif, maka suku itu namanya masih primitif, belum punya agama. Kepala suku marah karena mereka dianggap menyalahi aturan kepala suku. Mereka diadili di tengah-tengah. Seperti inilah ya kan, semua anggota suku mereka di tengah-tengah. Diadili oleh kepala suku. Diseret. Kemudian kepala suku mengatakan, jika kamu dan keluargamu tidak mau meninggalkan kepercayaanmu, bolodang oloho meninggal ho Yesus yang ngolung, kalian semua akan mati. Ngadong hujur isi tombak. Apa kata bapak itu? Pak Nokseng. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Saya ulangi, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Mendengar itu kepala suku marah, memerintahkan kepada Algojo dibunuh anaknya yang 2 itu. Kemudian diancam lagi.
Kau masih mau meninggalkan kepercayaanmu, saya kasih kesempatan. Kalau tidak, istrimu saya bunuh. Apa kata Pak Nokseng tadi? Meskipun aku dalam kesendirian, aku masih akan tetap mengikuti Yesus. Dan keputusanku tidak akan berubah. Ku tak ingkar. Marah kepala suku. Istrinya dibunuh. Ya. Terakhir, kau masih punya kesempatan. Saya kasih kesempatan terakhir. Kalau enggak, kau mati. Kira-kira begitu ucapannya. Apa kata bapak itu? Yesus di depanku, dunia di belakangku. Keputusanku tidak akan berubah. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Luar biasa. Mendengar itu, amarah kepala suku memuncak. Dia juga dibunuh. Mati semua. Alai dipudinii. Saya berpikir kepala suku, kenapa mereka tidak mau meninggalkan Yesus sampai merelakan kematian tanpa batas? Karena di pikiran Nokseng, ay mulu-mulu di Portibion, umur hunwaeng hampir 50. Ngajago na julu umur 20 sampai 100. Saya mau kehidupan yang kekal. Apa yang terjadi setelah itu? Di balik cerita itu, kepala suku memutuskan untuk mengikut Yesus. Walaupun satu keluarga ini mati, satu suku menjadi berpaling dari kepercayaannya menjadi pengikut Yesus. Jadi ini kesetiaan tanpa batas. Sampai akhir hayatnya pun dia tetap setia. Untuk menutup renungan kita, kita mendengarkan sebuah lagu yang terinspirasi dari cerita Nokseng tadi. Kita boleh menyanyikan setengah suara, menutup mata. Kita mengilhami tadi cerita. Kau bayangkan bagaimana seorang yang setia kepada Tuhan, tidak mau meninggalkan kepercayaannya meskipun nyawa taruhannya. Kita dengarkan lagunya. Mengikut Yesus keputusanku. Kita boleh menyanyikan setengah suara. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak Ku tetap ikut walau sendiri.
Kita jadikan kisah dan lagu ini menjadi landasan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Martangyang Mahita.